Oke, baik. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, Diva, selamat siang. Teman-teman yang lain, apakah sudah bergabung? Baru berapa orang ya? Ini baru 13 ya di layar saya. Kita ada berapa orang dalam satu kelas ya? Saya nggak hafal, teman-teman. Oke, boleh diaktifkan mungkin kameranya sambil menunggu yang lain, teman-teman. Boleh diaktifkan kameranya mungkin. Silakan. Oke, coba saya panggil ya. Ajeng kameranya boleh diaktifkan. Asya, Elsa. Iya, sebentar, Pak. Oh iya, oke. Elsa, Diva mungkin. Fatur, apakah sudah hadir, Fatur? Bapak Oke. Diva izin off cam, soalnya ini kalau on cam ininya nggak keluar ya screen-nya. Oh gitu ya, oke. Fatur, apakah sudah hadir? Fatur, hadirkah? Hadir Pak. Iya, oke. Fatur hadir ya. Boleh dibuka kameranya ya. Firly, hadirkah Firly? Jihan, boleh Hadir, diaktif. Pak. Bentar. Ya, oke. Ya. Maulina sudah hadirkah? Hadir. Maulina, ya. Kameranya bisa diaktifkan ya. Maya. Sebentar, Pak. Oke. Firman udah di ini belum? Firman hadir, Firman? Iya Pak, sebentar. Oke. Lalu Naswa apakah sudah Hadir, Bapak. Oh iya, Naswa sudah hadir ya. Natasha sudah hadir kah? Boleh diaktifkan kameranya ya teman-teman ya. Rifki, apakah Rifki sudah hadir? Sudah Pak, bentar Pak. Oke, baik. Lalu Zahwa, apakah sudah hadir Zahwa? Hadir Pak. Oke, ya baik. Teman-teman yang lain yang belum hadir berapa orang ya kita ya? Sepertinya masih banyak yang belum hadir ya teman-teman ya. Baru berapa nih? 14 mahasiswa. Oke, ya baik, sambil kita tunggu ya. Nah, teman-teman, ya baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan sedikit bahan ya pada siang hari ini. Rafan, silakan dibuka kameranya, Rafan. Apakah sudah hadir? Ramka Esa, Dian, Huda, apakah sudah hadir? Rafan hadir, Rafan? Hadir Pak. Oke, boleh diaktifkan kameranya ya. Lalu Ramka sudah hadirkah? Ramka, Dian. Oh, oke, ya baik teman-teman, saya mengecek saja ya supaya kita bisa sambil mata kuliah kita kuliah ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, teman-teman mohon dijaga jaringannya ya. Karena saya akan download manifestnya nanti di pertengahan sesi ya teman-teman. Saya coba lihat dulu. Kita baru 15 orang nih mungkin, sambil menunggu yang lain ya. Oke. Ya. Oke, baik teman-teman. Nah, ini adalah bahan kita pada siang hari ini. Sebenarnya bahan ini apa?
harusnya butuh waktu agak lama ya, tapi kayaknya karena kita mungkin tidak bisa lama-lama karena puasa, makanya durasi perkuliahan juga dibatasi ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman boleh membaca sebagian besar dari bahan ini. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti boleh membaca-bacanya. Nah, mohon maaf, saya hanya mencoba untuk mengkaitkan bahan ini dengan materi pembangunan yang harusnya kita pelajari ya teman-teman. Nah, bahan kita pada siang hari ini adalah mengenai politik hukum dan politik perundang-undangan. Nah, kalau lihat dari judulnya, teman-teman sudah mengetahui bahwa bentar ya teman-teman. Ya. Bahwa ada dua terminologi ya. Jadi ada dua istilah ya teman-teman. Ada dua istilah yang berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini. Pertama, materi pertama itu berkaitan dengan politik hukum. Nah, ini yang di depan ini ya. Lalu yang kedua berkaitan dengan politik perundang-undangan. Ya. Nah, lalu Pak, apa sih perbedaan dari kedua hal tersebut? Politik hukum dan politik perundang-undangan. Nah, kita harus lihat dulu teman-teman. Pengertiannya ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara politik hukum, maka selalu diingat hukum itu ada dua jenis. Hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Ya, jadi selalu harus diingat hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, lalu perundang-undangan itu adalah hukum yang tertulis. Artinya apa, Pak? Artinya kalau kita bicara pengertian tadi, maka politik hukum itu lebih luas dibanding politik perundang-undangan. Nah, lalu apa sih fungsinya untuk pembangunan, Pak? Nah, kita akan lihat. Kita akan coba tarik sedikit dari teori sistem yang pernah kita pelajari ya, teman-teman. Saya selalu menyatakan bahwa hukum pembangunan itu bersifat multidimensi. Artinya dia banyak sisi. Ya, ada sisi ekonomi, ada sisi politik, ada sisi hukum, ada sisi teknologi, ada sisi sosial, ada sisi budaya dan segala macam gitu ya. Nah, semua hal tersebut itu harus cocok satu sama lain, teman-teman. Nah, itu mengapa disebut sebagai sistem ya. Mengapa, Pak? Kalau tidak cocok, maka yang menjadi masalah adalah tujuannya nanti mungkin saja tidak tercapai gitu ya. Dan selalu diingat bahwa dalam pembangunan itu selalu punya tujuan dan maksud, teman-teman. Apa tujuannya? Misalnya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pembangunan ekonomi, untuk pengentasan kemiskinan, untuk mengatasi banjir, untuk meningkatkan pariwisata, dan untuk hal yang lain gitu ya. Nah, itu tujuan dari pembangunan. Nah, untuk melaksanakan pembangunan tadi, maka disusunlah. Nah, ini saya langsung saja ke slide nomor 2 ya. Disusunlah berbagai metode supaya kita bisa mengatur bagaimana kebijakan tersebut berjalan. Ya. Nah, lalu kita bertanya, Pak, bagaimana cara mengatur bahwa supaya pembangunan itu sesuai dengan yang dimaksud? Karena dalam prakteknya kan banyak sekali terjadi penyimpangan ya, teman-teman. Jadi banyak sekali hal-hal yang di luar rencana. Nah, kita harus mulai dari yang namanya dunia nilai atau yang kita sebut sebagai ide. Nah, ide inilah, teman-teman, yang kita sebut sebagai politik hukum. Jadi kalau bicara politik itu jangan selalu dimaknai negatif ya, teman-teman ya. Kalau misalnya berbicara politik itu jangan hanya kita lihat misalnya, wah pertarungan antara partai tersebut dengan partai yang lain, tidak gitu ya. Nah, itu mungkin itu yang disebut dengan politik praktis gitu ya. Lalu misalnya saling tuding menuding gitu ya, saling menjelekkan satu partai dengan partai yang lain. Nah, itu lalu misalnya juga terjadi tindak pidana korupsi dan segala macam. Itu politik praktis yang biasanya kita kenal. Tapi kalau berbicara pembangunan, teman-teman, politik itu punya maksud baik. Ada satu pendapat yang menyatakan bahwa politik itu adalah seni dalam segala kemungkinan.
Jadi kalau berbicara politik itu adalah seni untuk mencari berbagai cara, berbagai kemungkinan gitu ya. Artinya bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan publik supaya kita itu sama-sama bisa sepakat dan mengurangi konflik. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya politik, teman-teman ya. Jadi dengan kata lain, politik itu berbicara mengenai bagaimana menyusun kebijakan dengan sebaik mungkin. Di tengah-tengah perbedaan, tengah-tengah persaingan, di tengah-tengah perdebatan, tapi muncul satu ide atau kebijakan yang itu bisa disepakati bersama. Nah, itulah mengapa pembangunan itu harus dipolitisasi, teman-teman. Karena kalau tidak oke, layar saya hilang ya. Bentar ya. Ya, yang lain boleh diaktifkan ya teman-teman. Di layar saya baru sedikit nih yang mengaktifkan kamera. Oke, saya coba buka lagi ya. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan di layar teman-teman sudah kelihatan ya. Nah, ini tadi bahan saya yang terakhir ya teman-teman. Nah, jadi dengan kata lain, maka harus ada politik hukum mengenai pembangunan. Supaya punya rencana, gitu ya, supaya punya arah. Jadi tidak sifatnya acak, teman-teman, tidak random gitu ya. Itulah mengapa misalnya Presiden Jokowi mencanangkan pembangunan pariwisata. Gitu ya, dia ingin wisatawan banyak masuk ke Indonesia, lalu dia buat banyak bandara internasional dan jalan gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk menarik wisatawan misalnya, salah satunya ya. Lalu juga dia membangun misalnya sirkuit Mandalika misalnya. Nah, itu salah satu bentuk untuk menarik wisatawan melalui dunia olahraga gitu ya. Lalu dia misalnya juga membangun sekolah ya, membangun banyak sekolah, lalu membangun rumah sakit misalnya, fungsinya adalah untuk membangun yang namanya kualitas sumber daya manusia. Nah, itu ditentukan oleh dunia ide, teman-teman. Jadi dunia ide, cita-cita pembangunan kita itulah yang menjadi alasan mengapa perundang-undangan itu dibentuk. Ya, jadi dengan kata lain, politik perundang-undangan itu bagian dari politik hukum pembangunan. Indonesia itu roadmap-nya mau kemana? Peta jalannya mau kemana? Kita ingin dikenal sebagai bangsa yang seperti apa nantinya? Bangsa yang maju dan religius, atau bangsa yang maju tapi tidak perlu religius misalnya gitu ya. Atau bangsa yang religius tapi tidak perlu terlalu sejahtera misalnya. Kan ada yang seperti itu ya. Seperti Tibet segala macam itu seperti itu. Lalu apakah misalnya kita ingin menjadi negara yang betul-betul sekuler seperti di negara lain? Yang lebih mengutamakan ekonomi tapi tidak terlalu memusingkan diri dengan yang namanya masalah etika, agama dan segala macam. Ya, nah, itu semua disebut dengan dunia nilai. Nah, nilai pembangunan Indonesia itu sudah diatur di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Jadi sebetulnya kita tidak bisa bergeser kemana-mana lagi. Di situ dinyatakan bahwa pembangunan Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan, demokrasi, dan berkeadilan sosial. Artinya semua pembangunan kita itu dipolitisasi ke arah tersebut. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara merumuskannya. Itu kan. Jadi bagaimana cara merumuskan ide-ide tersebut ke dalam dokumen yang tertulis. Itulah mengapa kita mengenal yang namanya rencana strategis, rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah. Itu semua dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dengan kata lain, isi dari suatu undang-undang dalam konteks pembangunan, misalnya undang-undang tentang pembangunan, itu tidak boleh menyimpang dari ide dasarnya atau nilainya. Jadi kalau kita sudah membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan tertentu, maka kita harus bisa melihat apakah memenuhi kelima kaidah sila di dalam Pancasila. Gitu ya, jadi jangan sampai melanggar cita-citanya. Karena kalau itu melanggar cita-citanya, berarti
politisasi pembangunan itu menjadi kelihatan. Ini yang disebut dengan dunia praktis atau sehari-hari. Gitu ya. Jadi kita akan berhadapan antara cita-cita dengan apa yang kita temukan di sehari-hari itu bisa berbeda jauh. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu menyimpang, Pak? Itulah yang kita sebut sebagai dokumen perencanaan pembangunan. Nah, dokumen perencanaan pembangunan, teman-teman, ini slide berikutnya, itu selalu berisi 3 hal. Formulasi peraturan perundang-undangan, siapa yang menjalankan peran, dan siapa yang menegakkan hukumnya. Ya. Nah, ini semua terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu isu kebijakan pembangunan. Sebagai contoh, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup itu sudah dibuat ya sejak tahun 2009. Nah, di dalamnya kita bisa melihat siapa yang menjadi penegak hukum, siapa yang memegang peran pelaksanaan kebijakan, dan siapa yang akan membuat peraturan perundang-undangannya. Ya. Nah, di ketiga unsur ini, teman-teman, itu melibatkan 3 sektor. 1 sektor swasta, 1 sektor masyarakat, yang berikutnya sektor pemerintah. Nah, ketiga pilar inilah yang kita akomodasi, yang biasanya diakomodasi atau dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang politik pembangunan, teman-teman, atau politik perundang-undangan. Nah, saya langsung saja ya, teman-teman, supaya tidak terlalu lama nanti kita bisa pakai diskusi sebentar. Nah, ini tujuan hukum ya. Tujuan hukum itu dipengaruhi oleh politik hukum dan politik perundang-undangan. Jadi bagaimana hukum dibentuk itu dipengaruhi oleh politik. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah apakah politik itu positif bagi hukum pembangunan atau tidak. Atau malah sebetulnya membuatnya menjadi lebih negatif. Gitu ya. Misalnya konflik kepentingan. Gitu ya. Lalu misalnya yang berkaitan dengan tarik-menarik kepentingan politik. Itu lalu misalnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, lalu yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola atau mempertahankan kekuasaan. Nah, itu menjadi faktor-faktor politik yang membentuk bagaimana undang-undang itu disusun, teman-teman. Itu ya. Nah, itulah mengapa dalam suatu konsep pembangunan kita sangat perlu untuk melihat siapa yang memiliki kepentingan dan siapa yang bermain dalam kepentingan tersebut. Gitu ya. Nah, dasar pembentukan tujuan hukum pembangunan itu ada 3 hal, ada 4 hal, teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara pembangunan hukum di Indonesia, itu selalu berbicara 4 hal. Apa yang menjadi ideologi pembangunan? Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Pembangunan Indonesia itu berideologi Pancasila. Indonesia memang tidak disebut sebagai negara agama, tapi sebetulnya di dalam pasal pertama itu sudah mencirikan bahwa Indonesia itu berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Artinya kita percaya kepada sesuatu hal yang sifatnya spiritual. Nah, itu ya. Nah, jadi sila pertama itu menjadi kuncinya juga. Lalu di sila-sila di bawah itu juga menjadi kunci selanjutnya. Lalu local wisdom. Ya, atau yang kita sebut dengan kebijaksanaan lokal. Nilai-nilai setempat apa yang bisa kita ambil sebagai nilai-nilai pembangunan? Misalnya, Bandung itu mau dibangun seperti kota apa gitu ya. Bandung ini mau jadi apa nih nanti? Kota bisnis atau kota budaya? Itu namanya local wisdom. Ya. Lalu bagaimana mengeneralisasi nilai-nilai budaya itu dalam konteks kehidupan ekonomi. Gitu. Nah, lalu bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat setempat agar itu menjadi salah satu modal untuk pariwisata. Gitu ya. Itu namanya local wisdom, teman-teman. Jadi sebetulnya hukum-hukum adat ya, kebiasaan setempat gitu ya, itu menjadi sumber bagi pemerintah untuk membangun program pembangunan. Jadi jangan sampai itu malah dikesampingkan, teman-teman. Jadi tidak selalu pembangunan yang seperti negara barat itu contoh yang terbaik, tidak ya. Jadi mungkin di tempat lain cocok, tapi di Indonesia belum tentu. Ya. Nah, itu disebut dengan local wisdom. Lalu sesuai dengan garis-garis besar pembangunan negara. Nah, ini yang kita sebut rencana nasional. Ya.
rencana pembangunan kita itu 5 tahun ke depan tuh apa? Jadi APBN itu udah disusun, teman-teman. APBN itu udah disusun dan itu nanti difungsikan sebagai apa? Apa yang mau digolkan dengan dana yang seperti itu, misalnya dengan dana besar seperti itu, atau capaiannya mau dibawa kemana, gitu ya. Nah, itu disebut dengan garis-garis besar pembangunan negara ya, teman-teman. Lalu juga norma konstitusi. Nah, ini penting sekali ya. Nah, seringkali pemerintah itu, teman-teman, kalau misalnya membuat peraturan perundang-undangan, itu dia tidak melihat kepada norma konstitusi, atau kalaupun dia melihat, seringkali dia mengabaikan norma esensialnya, gitu ya. Jadi lebih condong kepada hal-hal yang sifatnya ekonomi, ya, atau isu ekonomi itu lebih utama dibanding isu-isu konstitusional, gitu ya. Misalnya apa, Pak? Misalnya pasal 33 Undang-Undang 45 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, apakah betul pemerintah Indonesia sudah melakukan hal tersebut? Bumi, air, dan kekayaan alam itu memang dikuasai oleh pemerintah atau tidak? Ya, atau malah jangan-jangan dikelola oleh asing. Lalu sudah dikelola oleh asing, sebagian pendapatannya itu dipindahkan ke negara lain, tidak dikelola di Indonesia. Itu kan? Nah, itu kan bisa dikatakan sebetulnya tidak konsisten dengan Undang-Undang 45, teman-teman. Lalu kita bisa juga menggali sebetulnya karakteristik ekonomi Indonesia di dalam konstitusi itu seperti apa, gitu kan? Apakah liberalisme ataukah sosialisme atau bagaimana? Atau kapan kita bisa menjadi negara liberal dalam hal ekonomi? Kapan kita harus menjadi negara sosialis atau menjadi negara Pancasilais dalam konteks ekonomi, teman-teman? Atau ya. Jadi tidak semua hal itu berbicara investasi, gitu ya. Jadi kalau pemerintah atau Presiden Jokowi bicara investasi besar-besaran ya bagus, tapi kalau udah masuk besar-besaran, utang menumpuk misalnya, lalu misalnya aset pemerintah juga tidak balik modal ya, gitu kan, lalu banyak lahan-lahan yang akhirnya tidak digunakan, gitu kan, nah itu juga menjadi masalah, gitu kan. Artinya kita perlu memetakan dengan baik mana sih yang menjadi prioritas, mana tidak. Meskipun tidak semua rencana pembangunan itu akan berhasil, teman-teman. Jadi dengan kata lain, bisa jadi apa yang kita politikkan atau kita susun secara politis untuk rencana pembangunan itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita perlu mengevaluasi, kita perlu memperbaiki, bahkan kita perlu untuk merevisi, bahkan mengubah keputusan yang kita sudah buat sebelumnya di belakang. Nah, dengan kata lain, politik hukum itu akan memberikan pengaruh kepada 4 hal. Sistem hukum, kebijakan publik, politisasi pembangunan, dan sistem politik. Semua akan mempengaruhi 4 hal ini. Kita ambil contoh, teman-teman nanti bisa baca mengenai pembangunan di Orde Baru. Itu. Bagaimana pembangunan di Orde Baru itu mempengaruhi semua kebijakan. Sistem hukumnya lebih otoritarian. Ya, kalau zaman Orde Baru. Kebijakan publik itu lebih banyak disusun oleh eksekutif, presiden. Ada DPR, tapi tidak terlalu berfungsi sebagai lembaga pengawas. Ya. Lalu politik pembangunannya itu lebih ke arah pembangunan yang sifatnya infrastruktur. Sedikit sekali menyentuh yang namanya pembangunan sumber daya manusia. Ada, tapi tidak banyak. Gitu ya. Jadi lebih banyak ke politik infrastruktur. Sistem politiknya lebih tertutup. Karena apa, Pak? Karena sistem Orde Baru itu lebih mengutamakan stabilitas. Jadi dengan kata lain, stabilitas itu penting dan menjadi kunci dalam pembangunan. Kalau tidak ada sesuatu yang tidak stabil di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan diselesaikan dengan cara yang koersif atau paksa. Bisa lewat militer ataupun lewat kepolisian. Gitu ya. Jadi itu mempengaruhi bagaimana sistem politik itu terpengaruh, teman-teman. Nah, tadi saya sudah sebutkan perbedaan antara politik hukum dan politik pembangunan. Nah, saya akan coba tarik dengan teori yang sudah kita pelajari. Nah, ini ya. Dan saya akan kasih clue, teman-teman. Ini akan keluar pada saat ujian. Jadi teman-teman silakan baca, silakan pelajari, ya, silakan dalami lebih lanjut. Nanti soal ini mengenai sistem hukum itu akan keluar pada saat ujian, teman-teman. Ya, jadi 3 unsur ini
akan keluar pada saat ujian. Nah, lalu apa saja unsur-unsur yang ada di sini, teman-teman ya? Kalau berbicara politik hukum, semua 3 hal ini itu menjadi substansinya, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara politik hukum, maka ketiga hal ini itu akan menjadi hal-hal yang harus diatur. Gitu ya. Jadi kalau bicara politik hukum itu kita harus tahu mana strukturnya, kewenangannya bagaimana, substansinya apa, gitu ya, apa yang harus diatur, normanya bagaimana, lalu budaya hukum apa yang ingin dicapai. Nah, itu semua berkaitan dengan politik hukum. Nah, tapi kalau politik perundang-undangan itu hanya berbicara hanya pada substansi hukum. Itu ya, jadi politik perundang-undangan itu hanya berbicara kepada substansi hukum, teman-teman. Nah, itu. Jadi yang disebut dengan politik hukum itu adalah mencakup semua hal, sementara politik perundang-undangan itu hanya pada norma hukumnya saja. Meskipun di dalam politik perundang-undangan itu akan diatur juga mengenai badan dan bagaimana perilaku masyarakat itu diatur. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, politik hukum itu akan dicapai melalui politik perundang-undangan. Gitu. Jadi melalui satu mekanisme 2-3 pulau terlampaui, kira-kira gitu ya. Gitu ya. Jadi dengan satu kayuhan 2-3 pulau terlampaui, itu namanya politik hukum dan politik perundang-undangan. Makanya politik perundang-undangan itu menjadi kunci penting kalau kita ingin mempelajari studi-studi pembangunan. Nanti kalau teman-teman sudah mulai masuk semester atas, teman-teman akan mulai dibiasakan berbicara tentang regulasi dan segala macam. Yang berbau banyak sekali berbicara ya, untuk melihat berbagai masalah pembangunan itu dari sudut pandang regulasi juga, gitu ya, supaya jangan sampai itu malah menyulitkan teman-teman nanti dalam hal mempelajari materi-materi tersebut. Ya. Lalu apa yang menjadi kuncinya, Pak? Nah ini, kunci pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan tadi saya sebutkan itu pada ide nilai, jadi pada tataran nilai, ya. Jadi sama seperti teman-teman kalau pengen punya, kalau teman-teman ingin ingin mencapai cita-cita, kan harus menetapkan dulu apa yang menjadi cita-citanya, kan gitu ya. Tidak mungkin kalau misalnya teman-teman ingin bercita-cita tapi tidak tahu ide nilainya apa. Atau jadi kita harus tahu dulu kita mau jadi apa, mau ngapain nih 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kalau saya nanti udah lulus tuh pengen kerja di mana, kira-kira gitulah ya. Meskipun itu nanti tidak tercapai teman-teman, atau mungkin ada capaian lain yang teman-teman dapatkan, ya. Tapi tidak masalah, sepanjang teman-teman sudah menyusun apa yang menjadi ide dasarnya. Nah itu kita sebut sebagai cita-cita hukum pembangunan. Ya. Nah cita hukum pembangunan itu sebagai apa? Sebagai pengikat dan sebagai identitas. Jadi cita-cita hukum pembangunan atau yang kita sebut dengan ideologi pembangunan Pancasila itu sebagai sumber identitas pembangunan dan sebagai pengikat kebijakan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, teman-teman, itu ternyata tidak mudah, ya. Jadi kita butuh banyak sarana dan tahapan. Saya menyederhanakannya dengan 3 tahapan ini. Jadi kalau kita ingin membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang hukum pembangunan atau tentang isu apapun, semuanya harus memenuhi 3 kaidah ini. Ya. Pertama, sosiologis. Jadi apa yang menjadi masalah dalam masyarakat? Tidak boleh itu hanya dibuat-buat. Jadi pemerintah tidak boleh hanya buat-buat bahwa oh ini sebenarnya masalah masyarakat, padahal bukan, gitu ya. Jadi semuanya harus digali dari masyarakatnya. Bahwa memang masyarakat itu memang betul-betul membutuhkan, bukan yang dibuat-buat oleh pemerintah, gitu ya. Dan semua isu-isu tadi atau misalnya perencanaan kebijakan tadi itu memang disetujui atau diterima oleh sebagian besar masyarakat. Gitu. Jadi supaya jangan ada penolakan dari masyarakat, karena kalau nanti ditolak teman-teman
itu akan membawa kepada kerugian bagi pemerintah sendiri. Bagaimana dia melaksanakan pembangunan. Gitu ya. Lalu misalnya secara politis. Nah, secara politis itu artinya semua kekuatan politik itu bersedia ya, setuju atau memberikan persetujuan atau kesepakatan untuk menentukan apa yang menjadi isu pembangunan. Jadi kekuatan-kekuatan politik itu memberikan peran dalam hal merumuskan kebijakannya supaya secara politik itu diterima, teman-teman. Jadi jangan sampai nanti muncul masalah di DPR, MPR atau segala macam gitu ya. Nah, itu menyebabkan pembangunan itu menjadi tidak maksimal, teman-teman ya. Jadi artinya secara politis maka itu pun harus disetujui. Itulah mengapa undang-undang itu harus disetujui oleh parlemen dan presiden. Karena kalau tidak, maka itu cacat hukum. Nah, itulah yang terjadi dengan undang-undang Cipta Kerja. Ya, masalahnya ada pada legitimasi politik dan legitimasi sosiologis. Gitu. Lalu tahapan yuridis apa, Pak? Nah, tahapan yuridis itu adalah bentuk yuridis apa yang paling tepat untuk kebijakan tadi. Apakah dalam bentuk undang-undang ataukah dalam bentuk peraturan presiden saja cukup, atau misalnya cukup dalam bentuk peraturan daerah. Nah, artinya sifat keberlakuan hukum tadi itu akan menentukan bungkusnya, teman-teman. Ya, jadi sifat keberlakuan dia itu akan menentukan bagaimana dia di package atau dibungkus ya. Apakah dalam bentuk suatu undang-undang atau cukup dengan peraturan daerah. Kalau dia untuk kebutuhan pembangunan nasional, maka harus dituangkan ke dalam undang-undang. Tidak bisa tidak. Ya, karena berkaitan dengan warga negara dan berkaitan dengan keuangan negara. Itu harus dituangkan dalam suatu undang-undang. Tapi kalau dia hanya untuk lokal Provinsi Jawa Barat misalnya, maka cukup diatur di dalam peraturan provinsi. Tidak perlu diatur dalam skop nasional. Ya. Kecuali itu menjadi isu yang sifatnya sangat urgent. Meskipun itu lokalistik, tapi karena yang sangat urgent, maka itu boleh dibentuk dalam suatu keputusan atau kebijakan nasional. Nah, ketiga hal ini idealnya harus terpenuhi. Tapi pada prakteknya kan tidak selalu kan, gitu ya. Seringkali masyarakat tidak setuju. Para politisi itu saling tidak sepakat, gitu ya. Nah, lalu secara yuridis dia cacat hukum. Lalu bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu? Nah, di dalam sistem kita, di dalam sistem politik kita, untungnya, nah mengapa saya katakan untungnya? Karena di zaman dulu, di Orde Baru, kita tidak punya mekanisme tersebut. Gitu ya. Nah, beruntungnya kita atau teman-teman generasi teman-teman sekarang itu tinggal di dalam lingkungan yang semuanya yang boleh dikatakan cukup demokratis lah ya. Saya katakan cukup demokratis. Nah, sifat demokratisasi tadi itu memberikan peluang teman-teman bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan secara mandiri. Gitu. Sepanjang dia tidak melanggar hukum. Upaya-upaya tadi tidak melanggar hukum. Nah, dengan kata lain, pemerintah harusnya punya cara yang sifatnya persuasif kalau dia ingin membuat satu kebijakan. Jadi kalau misalnya bikin kebijakan itu ya jangan langsung dibuat, ngobrol dulu dengan masyarakat setempat, berbicara dulu secara politik, kalau sudah oke baru dirumuskan secara yuridis. Gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba muncul undang-undang yang isinya 1.200 halaman, teman-teman. Lalu orang nggak tahu kapan dibuat dan kapan dibahas. Nah, itu ya. Itu artinya melanggar tahapan politis dan sosiologis. Nah, itu. Dengan kata lain, maka pemerintah harusnya punya cara bagaimana menyelesaikan konflik tersebut. Nah, itu salah satunya. Cara yang berikutnya adalah yaitu dengan mengajukan penyelesaian secara yuridis. Itu ya, kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dituliskan ada beberapa disampaikan ada beberapa persoalan hukum ya berkaitan dengan pengesahan dan pembentukan. Nah, untungnya Mahkamah Konstitusi kemarin sudah memutuskan bahwa ada cacat hukum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dipending ya. Jadi sekarang itu dipending. Dipending itu maksudnya putusannya begini. Kalau nanti dalam 2 tahun Presiden atau pemerintah dan DPR tidak merevisi, teman-teman tidak merevisinya,
maka undang-undang itu menjadi cacat hukum. Nanti teman-teman bisa lihat putusannya gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan conditionally unconstitutional namanya. Conditionally unconstitutional. Jadi tidak konstitusional secara bersyarat. Syaratnya apa Pak? Syaratnya 2 tahun depending. Nah, jadi boleh dipakai 2 tahun sampai 2024. 2024 nggak diubah, maka dia menjadi inkonstitusional. Nah, persoalannya begini secara politik. Kita ambil contoh tahapan politis ya. Kenapa kok cuma 2 tahun? Apakah itu berkaitan dengan masa jabatannya Presiden Jokowi dan Profesor Ma'ruf Amin? Kenapa tidak 5 tahun ke depan, Pak? Atau kenapa tidak sampai tahun depan saja? Itu kan pertanyaan politis ya. Yang hanya tahu itu Mahkamah Konstitusi. Kita hanya bisa memperkirakan. Adakah kemungkinan itu menjadi PR bagi presiden selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja? Padahal dibuat di zamannya Presiden Jokowi sekarang misalnya. Ya. Artinya ada masalah secara politis. Atau jangan-jangan itu menjadi alasan politik untuk menggolkan 3 periode. Nah itu kan pikirannya kan begitu. Kan sekarang usulannya muncul kan gitu. Oh karena ternyata banyak PR yang belum selesai, maka kenapa kita tidak kasih waktu kepada Pak Jokowi misalnya untuk 3 periode. Ini contoh ya, ini contoh saja. Ya. Karena sifatnya hipotesis semuanya, asumsi. Ya. Kalau di Undang-Undang 45 nggak boleh. Kalau kita berbicara sekarang, tentu saja tidak boleh. 2024 selesai ya sudah, Pak Jokowi nggak bisa dicalonkan lagi. Ya. Tapi kalau secara hipotesis kan bisa jadi. Namanya mengubah Undang-Undang Dasar itu kan istilahnya sulit tapi bukannya tidak mungkin kan gitu ya. Sulit tapi bukannya tidak mungkin. Nah, itu. Kalau secara politis itu memenuhi ya bisa jadi gitu ya. Dan itu tergantung situasi politik teman-teman. Nah, lalu orang bertanya juga, kalau begitu ada masalah dalam konteks politis. Karena pemerintah itu ingin memperbaiki citranya selama 2 tahun ke depan. Nah, itu ya, itu kalau misalnya secara politis. Nah, kalau begitu bisa jadi secara legitimasi sosiologis ini sejak sekarang Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya tidak bisa lagi digunakan karena secara sosiologis sudah tidak bisa diterima. Karena MK sendiri menyatakan itu unconstitutional, hanya sifatnya depending sampai 2 tahun ke depan. Nah, sebetulnya masyarakat berpikir kalau begitu secara yuridis dan sosiologis undang-undang itu bermasalah. Nah, itu ya. Nah, itu kalau kita berbicara tahapan-tahapan seperti ini, teman-teman. Nah, untungnya di dalam era demokrasi sekarang kita punya banyak mekanisme untuk memperbaikinya dibanding di zaman dulu. Kalau di zaman dulu itu tidak mungkin bisa dilakukan, teman-teman, karena sifatnya sangat koersif. Jadi kalau di zaman Orde Baru, jangankan kita menguji undang-undang, demonstrasi aja itu bisa menjadi masalah bagi warga negara. Ya, karena dulu tuh militer sangat kuat. Ya. Nah, dibanding zaman sekarang. Mungkin kalau menurut saya masih lebih baik lah ya, lebih demokratis, jauh lebih demokratis. Ya. Meskipun teman-teman harus ingat juga demokrasi itu mahal biayanya. Tidak ada demokrasi yang murah. Semuanya tuh penuh dengan kontestasi atau persaingan. Ya. Dan biayanya sangat tinggi. Itulah mengapa di sebagian negara demokrasi itu akhirnya dipertimbangkan kembali supaya lebih hemat. Dan supaya dia tidak menjadi masalah publik atau melahirkan perdebatan publik terus-menerus, teman-teman ya. Karena yang namanya demokrasi itu memang penuh dengan konflik. Ya. Nah, bagaimana supaya hukum pembangunan itu menjadi efektif, Pak? Nah, ini ada beberapa syarat yang bisa dipenuhi, teman-teman. Pertama, sederhana ya. Jadi harus sederhana, teman-teman, mudah dipahami. Jadi kalau teman-teman nanti bikin, misalnya ya, teman-teman terlibat di dalam kegiatan mahasiswa ya teman-teman. Nah, kalau lalu disuruh bikin peraturan ya buatlah peraturan itu dengan cara yang lebih sederhana gitu ya. Jangan terlalu rumit misalnya. Meskipun tidak juga jangan terlalu sederhana sehingga orang akhirnya gampang menyepelekan gitu ya. Nah, karena hukum itu kan harus punya kekuatan ya teman-teman ya. Jadi kalau politik itu hukum itu tidak bisa dilaksanakan sebetulnya sudah tidak efektif gitu ya. Nah, jadi hukum itu harus sederhana tapi bisa efektif.
Itu yang penting. Lalu diketahui oleh banyak orang. Itu. Nah, ini pentingnya sosialisasi, teman-teman ya. Jadi pentingnya untuk menyampaikan peraturan perundang-undangan yang baru dibuat pemerintah itu apa saja, dan itu perlu disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang sangat sederhana. Lalu oke, mohon maaf jaringan saya terganggu ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya memobilisasi masyarakat supaya hukum itu bisa berlaku? Jadi bagaimana caranya supaya hukum itu bisa dimanfaatkan dengan se-efisien mungkin? Nah, itu tergantung. Oke, mohon maaf ya jaringan saya sepertinya terganggu teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa menyelesaikan masalah dalam masyarakat? Jadi jangan sampai membawa masalah baru di dalam masyarakat, teman-teman. Nah, itulah mengapa kita perlu menyediakan penyelesaian sengketa yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya kita beracara di pengadilan itu jangan mahal-mahal, gitu ya. Kalau misalnya kita ingin menyelesaikan masalah hukum tuh ya maunya ada penyediaan bantuan hukum gratis dan segala macam. Atau misalnya disediakan mekanisme yang bisa dijangkau lah misalnya ya. Kalau misalnya seperti apa ya istilahnya tuh kaum disabilitas ya teman-teman. Kaum disabilitas itu kalau misalnya dia beracara di pengadilan kan harus dibantu ya. Tuh dia kan kalau misalnya mungkin bicara tidak lancar, tidak bisa melihat, itu sementara dia punya masalah hukum, itu kan apakah harus dibiarkan saja kan gitu ya, kan kasihan gitu ya. Jadi artinya harus dibantu teman-teman. Lalu, nah ini peranata hukum itu bekerja secara efektif. Apa saja peranata hukum yang ada di masyarakat itu bisa dipakai. RT, RW, tokoh politik setempat, lalu misalnya tokoh agama, gitu ya. Lalu misalnya kaum ulama misalnya segala macam itu bisa dipakai untuk melaksanakan hukum. Nah, itu makanya penting sekali yang namanya politik hukum. Jadi jangan hanya melihat hukum itu hanya sebagai sesuatu yang yuridis teman-teman ya, tapi juga harus dilihat bahwa ada masyarakat yang bisa diajak bersama gitu supaya hukum itu bisa efektif teman-teman. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi teman-teman. Saya langsung saja, ini sudah pernah saya bahas, nanti teman-teman bisa baca. Nah ini hubungan hukum dan politik ya. Bagaimana hukum dan politik itu saling mempengaruhi dan bagaimana itu mempengaruhi pembangunan. Nah saya akan coba bahas dari sini. Nah ini. Di era Orde Lama, cita-cita pembangunan itu bersifat revolusioner. Itu zamannya Soekarno-Hatta sampai tahun 60. Dari 60 sampai 65, Indonesia itu sebetulnya dalam keadaan instabilitas. Karena Presiden Soekarno sakit segala macam itu kalau di sejarah nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Sampai tahun 65 itu kan beliau sakit keras segala macam. Nah, di dalam Orde Lama, politik pembangunan itu sifatnya revolusioner. Artinya dia arahkan kepada sesuatu yang sifatnya ideologi politik internasional. Bagaimana mengelola kemerdekaan, itu tujuan pembangunan. Dengan kata lain, semua sistem pembangunan itu bersifat politis, tapi demokratis. Nah, bedanya nanti dengan Orde Baru ya. Demokratisnya di mana, Pak? Di zaman Presiden Soekarno, buruh itu boleh berdemonstrasi. Itu sudah terjadi sejak tahun 45. Ya, buruh boleh demonstrasi. Dibentuklah asosiasi perburuhan di zaman Presiden Soekarno. Lalu dibentuklah berbagai undang-undang yang membuka investasi meskipun kondisi politik tidak stabil. Ya. Karena kita masih berperang dengan Belanda, berunding segala macam mengenai wilayah negara. Nah buruknya, kelemahannya adalah, saya sebut kelemahannya, instabilitas politik itu menyebabkan pembangunan ekonomi dan pembangunan itu, ekonomi dan politik menjadi pertaruhan, itu menjadi tidak maksimal. Jadi orang tuh sibuk berpikir tentang politik, sedikit yang berbicara tentang ekonomi, sedikit yang berbicara tentang stabilitas,
semua tuh berbicara tentang retorika politik, ya, bahwa pembangunan itu milik Indonesia segala macam, karena masih terbawa suasana perang, atau disebut dengan era revolusioner. Semua berubah sejak tahun 65, begitu Super Semar muncul, surat perintah 11 Maret, yang mengangkat Presiden Soeharto sebagai pengganti Presiden Soekarno. Nah, sejak tahun 65, ya persisnya sebetulnya sejak tahun 70, dicanangkanlah yang disebut dengan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Repelita itu dipakai sampai tahun 98. Setelah 98 kita semua tahu bahwa reformasi mengakhiri era rezim Orde Baru. Nah, Repelita itu plus GBHN, garis-garis besar haluan negara, itu menjadi kunci dalam proses pembangunan. Jadi semua urusan pembangunan dan politik, ekonomi, sosial, budaya itu dituangkan ke dalam dokumen tersebut dan ditopang oleh yang namanya stabilitas politik dan pemerintahan, teman-teman. Caranya bagaimana, Pak? Supaya itu stabil. Pemerintah Orde Baru, kalau di zaman sebelumnya Orde Lama, militer itu dipakai untuk berperang dengan pihak musuh. Di zaman Orde Baru, militer dipakai sebagai kekuatan penyeimbang politik untuk mengatur stabilitas internal. Itulah dia menyatakan dulu yang disebut dengan dui fungsi ABRI. Jadi ABRI itu berdiri pada dua fungsi. Satu berfungsi sebagai pejabat politik, lalu berfungsi sebagai pejabat militer. Itulah mengapa di zaman Orde Baru kental dengan yang namanya birokrasi militer. Dan itu sampai sekarang masih terasa, teman-teman. Kalau teman-teman nanti magang akan terasa sekali gaya-gaya birokrasi yang sifatnya komando itu masih kelihatan, gitu ya. Nah, itulah mengapa Orde Baru itu masih terasa. Nah, itu berubah sejak zaman Orde Reformasi. Mengapa? Karena ternyata Orde Baru itu dianggap punya banyak kelemahan. Pertama, ternyata sistem politiknya itu lebih otoritarian, jadi demokrasi sangat sulit dilakukan. Partisipasi publik dan kritik publik itu sangat sulit dilakukan. Kedua, pembangunan itu sifatnya sentralistik, semua itu dari Jakarta, ya, tidak jarang ada yang dari pusat, dari daerah. Lalu yang ketiga adalah penggunaan militer yang kuat itu ternyata tidak bagus untuk pembangunan sipil. Kita ini sipil, ya, itu akan membuat sipil itu menjadi tidak berkembang, teman-teman. Lalu yang keempat, utang yang menumpuk, ya. Jadi dengan kata lain, semua akumulasi itu terjadi pada tahun 99 yang menyebabkan runtuhnya ekonomi Indonesia dan runtuhnya juga semua tatanan sosial politik yang selama itu sudah dibangun. Nah, kita memasuki era sekarang yang disebut dengan era reformasi sampai detik ini. Nah, era reformasi adalah, saya langsung saja ke sini teman-teman. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Sorry. Nah, ini era reformasi. Era reformasi adalah era di mana semua perubahan dan adaptasi itu harus bisa dilakukan. Jadi kita itu sekarang disebut dengan warga negara Indonesia yang harus bisa adaptable atau maju sesuai dengan perkembangan lingkungan. Nah, kuncinya apa, Pak? Kuncinya harus disuntikkanlah yang disebut dengan rezim demokrasi. Karena kalau tidak, maka masyarakat itu tidak bisa berkembang. Semua itu nunggu dari pusat. Semua itu dulu nunggu dari Jakarta. Semua itu nunggu perintahnya presiden. Sementara ekonomi itu terus berkembang di negara lain. Nah, lalu dalam era demokrasi itu diberikanlah peran yang lebih luas kepada swasta dan kepada masyarakat umum supaya mereka itu bisa bergerak secara mandiri, tapi sambil diawasi, teman-teman, supaya tidak terjadi lagi seperti di sebelum tahun 98, yaitu di zaman Orde Baru, di mana swasta itu begitu bebas untuk minjam uang ke luar negeri, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti silakan tanya, misalnya boleh cerita sama orang tuanya apa sih yang terjadi pada tahun 98 itu, utang swasta itu lebih banyak dibanding utang negara. Itulah yang terjadi pada tahun 98. Yang punya utang swasta, yang bayarin tuh pemerintah. Tapi kalau nggak dibayarin, runtuh semua ekonomi. Itulah mengapa akhirnya kita meminjam, teman-teman. Sampai sekarang itu menjadi utang yang terus kita bayar, ya.
Dan sekarang juga kita masih banyak minjem juga ya kepada luar negeri untuk membangun infrastruktur dan segala macam teman-teman ya. Nah itulah mengapa politik pembangunan dan perundang-undangan itu sangat dipengaruhi oleh politik rezim. Kalau sekarang kita lihat rezimnya demokratis, nah ada kemungkinan politik hukum dan perundang-undangan itu lebih demokratis, gitu ya. Meskipun tidak selalu, ya, tidak selalu. Tapi bagaimana kalau nanti 2024 ganti presiden, Pak? Bisa jadi berubah. Ya, rezim politik menentukan bagaimana politik pembangunan itu dibentuk. Itu teman-teman. Ya, jadi kita akan dihadapkan pada pilihan nanti 2024 pemerintahan bagaimana yang dipilih itu akan menentukan bagaimana politik hukum pembangunan dan perundang-undangan yang akan dibuat oleh pemerintah pada saat itu. Nah itu mungkin ya teman-teman bahan kita pada siang hari ini yang bisa saya sampaikan sedikit karena waktu kita juga terbatas karena di masa-masa puasa. Oke, silakan diaktifkan kembali kamera. Kita ada waktu 15-20 menit untuk diskusi teman-teman. Boleh silakan. Boleh diaktifkan kembali ya teman-teman ya. Oke, saya coba panggil tadi yang belum saya panggil ya. Oke, Yanuar. Oke, sebentar Yanuar ya. Huda sudah hadir kah Huda? Iya Pak, hadir Pak. Ya, teman-teman kameranya bisa diaktifkan ya Huda, lalu Gun-Gun udah hadir ya? Gun sudah hadir kah? Ada Pak. Hadir Pak, hadir. Kameranya diaktifkan ya Gun ya. Maya sudah hadir kah Maya? Ini aktif. Oke, udah dihidupin ya. Oke, baik teman-teman. Maya sudah hadir kah? Maya ada? Maya Maulida, hadirkah Maya? Maya? Oke, Maya hadir ya. Pak. Iya, oke. Baik, makasih Maya konfirmasinya. Isti, sudah hadirkah Isti? Isti hadirkah? Hadir, Pak. Oh iya, oke. Ya, di layar saya di bawah ya. Feren hadirkah? Hadir, Pak. Oke, kameranya nggak diaktifin ya Feren ya. Oke, Dian, apakah sudah hadir Dian? Hadir Pak. Oke, kameranya diaktifkan ya Dian ya. Aktif Pak. Katanya. Oke ya. Lalu siapa lagi tadi yang belum saya absen ya teman-teman? Agung sudah hadir kah Agung? Hadir Agung. Pak. Oh iya oke Agung hadir ya. Amara hadir kah? Amara, oh ya oke Amara hadir ya. Lalu Ariana. Hadir, Pak. Hadir ya Ariana, kameranya diaktifkan nggak? Aktif, Pak. Aktif ya, oke ya. Saya rasa sudah semua ya teman-teman. Elsa, sudah hadir Elsa? Saya takut kelewat. Elsa hadirkah? Elsa apakah hadir Elsa? Oh ya oke Elsa hadir ya, ada di layar saya. Ya baik teman-teman, terima kasih konfirmasinya untuk kehadiran kita pada kelas kita yang terakhir ini ya. Jadi saya sengaja mengecek kehadiran teman-teman supaya saya bisa tahu juga teman-teman hadir dalam perkuliahan ya. Nah kemarin itu ada evaluasi teman-teman dari Prodi ya mengenai perkuliahan untuk kelengkapan ujian ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya coba buka kameranya, nanti saya akan coba pastikan lagi setelah UTS karena itu berpengaruh kepada penilaian prodi teman-teman. Dan kelas saya itu salah satunya yang dievaluasi, tapi bukan kelas ini ya, ada di kelas hari Senin teman-teman. Tapi ya itu artinya karena sampel ya berarti itu berpengaruh kepada semua kelas saya. Mungkin dosen lain juga sama teman-teman ya. Oke, nah saya ingin nanya dulu, tugas sudah saya berikan belum ya? Tugas. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ujiannya kan kita ini luring ya. Apakah teman-teman hadir semua nantinya? Beberapa ada yang daring Pak. Oh, siapa aja kira-kira?
yang boleh, yang akan daring siapa kira-kira? Raffi ya. Raffi kameranya Aisyah daring, Pak. Oh iya, Raffi kameranya diaktifin nggak Raffi? Saya baru lihat nih Raffi. Udah apa? Udah dinyalain Oh, iya. kameranya. Oke, yang daring itu Raffi, Agung, Asya, 3 ya? Hanya 3 saja. Udah, Pak. Oke, Putri juga ya? 4 ya? Oke, baik. Nah, oke baik teman-teman. Saya himbau, jadi begini, saya perlu sampaikan supaya kita bisa sama suaranya ya dengan kampus ya. Karena saya juga belum dapat konfirmasi terakhir dari kampus. Nah, kalau di pengumuman itu teman-teman disebutkan kalau luring itu harus wajib. Itu di pengumuman gitu ya. Nah, lalu kemarin ternyata itu ada informasi lagi, tapi di luar pengumuman ini yang saya baru tahu juga, di luar pengumuman itu baru saya tahu kemarin. Itu ternyata boleh katanya boleh diajukan daring kalau teman-teman mengajukan surat permohonan dulu ke kampus. Nah, saran saya coba disampaikan juga ke pihak kampus supaya pihak kampus bisa mencatat nama teman-teman. Jadi kalau nanti di kelas saya ada yang daring, begitu dicek oleh petugas piket, itu sama dengan surat permohonan yang masuk ke pihak sekretariat. Nah, itu saja teman-teman ya. Jadi supaya jangan nanti ada yang nggak ada namanya di surat permohonan tapi ikut daring. Nah, itu. Saya khawatir nanti pihak prodi akan mempending penilaian teman-teman. Itu yang nanti saya khawatirkan gitu ya. Ya, kalau bisa jangan sampai tidak ikut ujian lah ya. Kalau hanya karena masalah kehadiran dan absensi ya teman-teman ya. Nah, jadi itu yang saya harapkan teman-teman coba tanya dulu, pastikan lagi ya. Dan nanti untuk yang mau luring-luring, yang daring kalau memang sudah disampaikan gitu, lalu dapat konfirmasi, baru boleh ikut daring gitu ya. Minimal nama teman-teman tercatat di pihak kampus saja. Nah, supaya nanti saya tahu juga nanti siapa saja yang ikut daring di kelas saya. Nah, untuk tugas teman-teman, silakan dikumpulkan di MS Team. Jadi nanti tugas yang teman-teman buat itu dikumpulkan di MS Team. Nanti linknya akan saya buat pada saat UTS. Jadi silakan disiapkan. Dan kalau yang luring juga sama, dikumpulkan via MS Team. Jadi semuanya supaya satu tempat saja. Jadi saya tidak akan mengecek lagi di tempat lain, teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya untuk untuk UTS ya, teman-teman, untuk persiapan UTS. Yang lain mungkin tidak ada lagi. Saya mungkin cukup ya. Jadi bahan kita adalah sampai pertemuan sekarang ada 6 sesi, teman-teman, dan itu nanti masuk dalam semua soal ujian. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau diskusi boleh, silakan teman-teman. Tadi ada yang mungkin mau ditanyakan, silakan. Januar tadi mungkin apa yang mau ditanyakan Januar? Mengenai hukum, Pak. Oh iya, silakan. Ya, Pak, jadi kan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, batas maksimal korupsi itu seumur hidup. Namun nyatanya yang dihukum seumur hidup di Indonesia itu baru 3. Akil Mukhtar, Adrian Wawonturu, dan seorang Brigjen TNI. Sedangkan koruptor lainnya bisa dikatakan hukumannya itu sebentar gitu, seperti Edi Prabowo 6 tahun. Bahkan anggota DPRD Riau yang korupsi 31 miliar itu 1,5 tahun. Yang artinya di sini stabilitas hukum itu belum berjalan maksimal. Nah, yang saya pertanyakan adalah menurut Bapak hal apa saja sih yang perlu dirombak dalam permasalahan ini gitu? Ya, oke, baik. Pertanyaannya bagus banget nih Januar. Ini kayak pertanyaan jaksa nih ya. Ya kalau jaksa sama hakim kan, kalau teman-teman pernah nonton sidang ya, kan hakim pasti nanya gitu tuh. Menurut saudara, itu kan kalau jaksa kan gitu ya. Kalau dulu di kelas saya teman-teman itu udah lama sekali, 3 tahun lalu ya. Saya pernah menyelenggarakan 2 kali atau 3 kali itu simulasi peradilan semu. Itu dulu masih bisa. Karena mata kuliahnya ada. Tapi entah kenapa 2 tahun ke belakangan itu mata kuliahnya ditutup. Ya, akhirnya saya harus cari cara lain ya untuk menyampaikan membuat istilahnya ya, keterampilan praktis buat mahasiswa ya. Kalau dulu memang ada ya. Jadi benar-benar mirip sidang teman-teman. Jubah dan semuanya itu kita pakai gitu ya. Lalu kelas itu kita setting seperti ruang sidang semuanya. Dan boleh dikunjungi mahasiswa umum.
Jadi kelas lain tuh boleh hadir menonton. Yang sebenarnya itu hanya bukan simulasi, itu semua semu. Jadi semu tuh theatrical, namanya theatrical ya. Ya kayak teman-teman main drama lah gitu ya. Semua tuh theatrical. Nah, sudah ada skenarionya, secara ceritanya, lalu udah disusun juga konversasinya, percakapan, improvisasi, lalu siapa yang menjadi jaksa segala macam gitu ya. Jadi memang seru waktu itu ya. Nah, beberapa kasus yang kami angkat itu mengenai korupsi ya. Nah, pertanyaannya Nur ini menarik. Nah, ada saya mungkin tidak bisa menjawab secara utuh ya teman-teman ya. Artinya itu semua area kewenangan hakim sebetulnya ya. Jadi itu disebut dengan, kalau dalam bahasa hukum itu disebut dengan judicial autonomy. Jadi itu otonominya pengadilan. Nah, itu memang tidak bisa diganggu gugat teman-teman. Artinya tidak bisa diganggu gugat itu kalau putusan sudah keluar ya nggak bisa lagi gitu ya. Yang bisa dilakukan tuh hanya mengajukan upaya hukum lanjutan yang lebih tinggi gitu ya. Misalnya ada banding, kasasi, atau yang namanya peninjauan kembali. Nah, itu bisa dilakukan, tapi untuk mengubah putusan itu tidak bisa lagi gitu ya. Kecuali pengadilan sendiri yang mengubah putusannya. Jadi kalau eksekutif dan legislatif tidak bisa, apalagi masyarakat tidak bisa, teman-teman. Yang bisa kita lakukan itu hanya untuk mengawasi saja, sambil menilai bahwa apakah penilaian hakim itu objektif, sesuai fakta hukum, lalu apakah itu berkeadilan atau tidak. Nah, itu saja. Ya. Nah, dalam kasus korupsi itu memang mungkin sebelum saya jawab pertanyaan junior itu apa saja yang harus dilakukan ya. Misalnya begini teman-teman, ada satu kasus nih misalnya ya, ada satu kasus, saya ambil contoh satu kasus saja ya. Teman-teman tahu kasusnya, saya nggak tahu nih, mudah-mudahan teman-teman bisa tahu ya. Kasusnya Antasari Azhar. Ada yang tahu Antasari Azhar ya? Nah, Antasari Azhar itu adalah dulu mantan ketua KPK tahun 2006 atau 2007 kalau tidak saya lupa ya. Jadi beliau itu pernah menjadi ketua KPK. Nah, lalu jatuh, artinya itu bermasalah. Bermasalahnya itu karena ada satu kasus pidana yang dugaan awal itu tidak mengarah kepada dia. Jadi satu kasus pidana yaitu seorang pengusaha Kalimantan itu dibunuh di pinggir jalan, itu ditembak di kepala. Pembunuhan berencana. Ya. Lalu polisi menyelidiki, kasus ini kok terjadi dan siapa dalangnya. Ya. Nah. Lalu polisi menyelidiki lah kira-kira gitu ya. Karena itu ke area kewenangan kepolisian. Polisi berkesimpulan bahwa pelakunya itu dua. Pelaku penembakan itu dua. Yang tidak lain itu adalah pejabat kepolisian itu sendiri. Dua ini. Dua-duanya perwira, teman-teman ya. Lalu ditarik lebih jauh, kan itu kan menyisakan pertanyaan ya. Loh, kenapa kok sampai dibunuh? Lalu orang bertanya, apakah ini mungkin berkaitan dengan pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh KPK pada waktu itu? Salah satunya adalah pengusaha yang ditembak mati. Nah, lalu orang bertanya, loh kenapa dibunuh? Apakah ada oknum KPK yang terlibat? Entah gimana, ini penyidikan kepolisian teman-teman, sampailah pada satu kesimpulan bahwa di balik pelaku tadi itu ada yang disebut dengan aktor intelektual. Polisi menyimpulkan bahwa aktor intelektual itu adalah Antasari Azhar, ketua KPK. Nah, ya tentu saja Pak Antasari Azhar pasti berkilah kan gitu ya, maksudnya dia menyatakan tidak setuju. Nah, lalu orang bertanya-tanya, apa sih motifnya? Nah, ini kita bicara motif ya. Motifnya itu boleh dibilang nggak sepele ya, sepele, tapi sepele menjadi penting karena yang dianggap, saya anggap melakukan ya, yang dianggap melakukan itu seorang pejabat publik atau pejabat tinggi negara. Nah, lalu dugaannya begini, Pak Antasari Azhar itu ada affair, tahu teman-teman affair ya? Affair itu ada cem-ceman, tahu cem-ceman nggak?
Bagi teman-teman yang sering pacaran mesti tahu kok. Cem-ceman itu tahu nggak? Jadi punya kisah kasih dengan istrinya pengusaha itu, istri mudanya. Nah, istri keberapa nggak tahu, mungkin istri ketiga atau keempat, gitu ya. Yang jelas dia punya lebih dari satu istri lah, gitu ya. Ya, mungkin karena pengusaha kan gitu ya. Ketemunya di mana, Pak? Ketemunya di tempat main golf. Istrinya jadi caddy. Kenalan nama Pak Antasari Azhar. Dari situ berlanjut. Nah, selanjutnya ya nggak tahu. Selanjutnya terserah mereka kan gitu. Lalu bagaimana jaksa atau polisi menyimpulkan? Ada rekaman hotel, teman-teman. Ya, ada rekaman hotel yang merekam bahwa Pak Antasari Azhar pernah masuk satu kamar itu dengan perempuan tersebut. Tapi rekaman itu cuma sampai di situ. Kan kalau dalam dunia perhotelan kan isi kamar nggak boleh direkam, itu kan privacy. Jadi cuma masuk kamar udah videonya kepotong. Nah itu ya. Lalu orang bertanya, loh kok bisa menjadi masalah? Nah, pembuktian di persidangan, teman-teman. Saya langsung loncat saja dari pertanyaannya Nuar. Pembuktian di persidangan itu menyatakan bahwa Pak Antasari Azhar itu dalang pembunuhan. Tapi yang anehnya, ini yang anehnya ya. Yang anehnya, tidak pernah satupun fakta yang membuktikan bahwa dia punya affair dengan istri pengusaha tadi. Tidak ada. Padahal, nah ini yang menurut saya juga kurang konsisten nih. Padahal alasan mengapa polisi melakukan penyidikan kepada beliau itu karena itu. Bisa ngerti ya? Karena motif tadi, makanya polisi melakukan pembuktian. Tapi di persidangan tidak pernah terbukti bahwa Pak Antasari Azhar itu punya affair dengan itu. Artinya apa? Ada missing link, teman-teman. Dalam pembuktian di persidangan ada missing link. Gitu. Tapi entah kenapa hakim memvonis beliau itu 18 tahun penjara. Pasalnya pembunuhan berencana. Dan yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara yang memberatkan itu. Lalu yang memberatkan kedua, tidak ada pengakuan. Yang memberatkan ketiga, tidak ada unsur permintaan maaf. Karena memang Pak Antasari Azhar sampai sekarang merasa tidak melakukannya. Jadi dia berkilah mengatakan bahwa dia dijebak. Nah, apa yang mau saya katakan dari contoh tadi? Ada area di mana hakim itu punya pertimbangan sendiri, teman-teman. Yang tadi saya sebut judicial autonomy. Nah, kita tidak bisa tahu apa yang ada di benak hakim. Gitu ya, itu secara praktis. Yang saya bisa katakan begini, dalam sistem pembuktian, pidana korupsi terutama, harus ada 3 hal yang harus terpenuhi. Pertama, fakta hukumnya mendukung bahwa tindak pidana korupsi itu memang dialah yang melakukan. Dan sesuai dengan besaran kerugian negara yang dituduhkan. Nah, jadi kita harus lihat konsep tuduhannya ya. Makanya di dalam korupsi itu kan ada yang disebut dengan surat dakwaan. Jadi surat dakwaan itu adalah kerangka tuduhannya, teman-teman. Kita tidak boleh berada di luar itu. Karena kalau di luar itu berarti itu sudah melanggar cacat hukum sebetulnya. Jadi tuduhannya apa itu yang di situ yang kita batasi gitu ya. Nah, yang kedua, lalu unsur yang kedua, ada tidak kerugian negara. Nah, itu uang negara hilang, tapi ada tidak kerugian negara. Contohnya bagaimana, Pak? Banyak sekali. Ini contoh yang sering yang dilematis, teman-teman. Jadi ada tidak kerugian negara, gitu ya. Yang ketiga, teman-teman, apakah dia memang menikmatinya? Gitu. Nah, biasanya kalau semua 3 hal ini bisa hakim tidak yakin, ini hakim tidak yakin, karena harus yakin, teman-teman. Jadi hakim harus yakin dengan putusannya. Kalau hakim tidak yakin, dia tidak boleh memutus bersalah. Itu prinsipnya dalam hukum pidana Indonesia. Ya. Nah, apakah hakim yakin atau tidak? Itulah yang menjadi judicial otonominya hakim, teman-teman. Nah, itu yang kita tidak tahu. Ya. Nah, itulah mengapa ada beberapa putusan, banyak putusan tadi yang Yanuar sebutkan itu berbeda-beda. Karena mungkin hakim melihat 3 indikator tadi itu belum memenuhi azas kepatutan atau kesesuaian dengan surat dakwaan. Nah itu teman-teman. Nah kalau hakim yakin maka sebaiknya divonis.
Kalau tidak, sebaiknya dilepaskan. Karena ada prinsip dalam hukum, lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Itu ada adagium dalam hukum. Artinya hakim harus yakin. Jadi tidak boleh asumsi, teman-teman ya. Tidak boleh berhipotesis. Hipotesis itu dunianya akademis. Dunia peradilan itu adalah pembuktian. Makanya disebut dengan evidence. Gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa banyak sekali terjadi. Nah, itu kalau secara teoretik. Tapi secara politik bagaimana, Pak? Nah, ini yang tidak bisa kita jelaskan. Bisa jadi hakim punya pertimbangan politis lain, teman-teman. Gitu ya. Yang membedakan dia satu dengan yang lain. Nah, faktor yang lain adalah begini. Faktor yang lain, mengapa tadi Yanuar menyatakan tidak konsisten, memang sistem hukum kita tidak mewajibkan. Nah, ini yang saya mau tegaskan ya. Sekalian kita belajar hukum sedikit. Sistem hukum kita di Indonesia tidak mewajibkan atau tidak ada kewajiban bagi hakim untuk memutus hal yang sama atas perkara yang mirip. Bisa ditangkap ya. Misalnya gini, di Bandung sedang diperiksa pidana korupsi 20 miliar. Di Jakarta baru saja diputus pidana korupsi 20 miliar, 10 tahun penjara. Nah, kalau kita pakai teori kewajiban, namanya teori kewajiban, maka hakim Bandung memutus 10 tahun juga. Gitu. Tapi di Indonesia nggak demikian, teman-teman. Di Indonesia itu tidak ada kewajiban hakim mengikuti putusan yang sebelumnya. Nah, makanya diserahkan kepada hakim yang sekarang. Nah, itulah yang menyebabkan perbedaan. Karena mungkin ada perbedaan pertimbangan yuridis. Nah, itu yang tidak bisa kita ketahui, teman-teman. Karena itu disebut dengan area otonominya hakim. Beda seperti di Amerika. Di Amerika itu ada namanya kewajiban bagi hakim untuk mengikuti putusan yang sebelumnya. Kalau sama ya, kalau sama. Kalau tidak sama nggak boleh. Karena kasusnya berbeda, teman-teman. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa itu terjadi. Nah, lalu apa yang perlu diperbaiki? Nah, ini ya, mungkin pertanyaan yang yang sulit untuk dijawab nih, pertanyaan luar juga. Kalau ditanya pasti, saya mungkin tidak punya jawaban pasti ya, teman-teman ya. Apa saja yang perlu diperbaiki? Mungkin ya, kembali ke persoalan klasik, teman-teman. Integritas hakim itu yang harus diperbaiki. Ya. Jadi integritas hakim lah yang harus diperbaiki, bahwa dia itu taat azas, taat hukum. Jadi dia harus memutus itu sesuai dengan fakta yuridis. Gitu. Nah, lalu perbaikilah sistem pembuktian. Mungkin itu kalau pendapat saya ya. Jadi sistem pembuktiannya itu harus diperbaiki, teman-teman. Kalau misalnya itu tidak ditambah dengan pembuktian lain, itu maka mungkin sulit bagi kita untuk menemukan putusan-putusan yang sifatnya seumur hidup, bahkan hukuman mati, teman-teman. Itu sulit dilakukan, gitu ya, karena berkaitan dengan pembuktian yang sifatnya yuridis. Oke, itu mungkin pertanyaannya Yanuar ya, yang bisa saya jawab ya, Yanuar. Nanti boleh tambah dengan referensi lain juga. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Yanuar. Oke, baik teman-teman, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan mungkin mengenai bahan atau hal apapun yang ingin disampaikan. Waktu kita ada 5 menit, teman-teman. Sebelum nanti teman-teman mengikuti ujian, saya nggak tahu jadwalnya kapan. Ya, Huda. Bapak izin bertanya ya, Diva ya. terkait UTS, Pak. Ya, Halo, Diva. Pak. Ya, bagaimana Diva? Ini Pak kan tugas. Ya Pak, tugas kan waktu itu teh udah pernah dikasih. Nah, udah ada asesmennya, terus udah dikumpulin. Itu masuk ke tugas UTS gak Pak? Nanti dikumpulin lagi ya. Sebenarnya begini, kenapa harus dikumpulin lagi itu karena kadang-kadang petugas piket itu ngecek, teman-teman. Apa benar Pak Dino ini nggak ngasih tugas? Nah itu. Makanya kadang-kadang saya suruh 2 kali. Padahal sebenarnya tugasnya itu udah dikumpulin. Gitu. Karena mungkin tidak dikumpulkan pada satu TS, nah itu ditanya lagi sama petugas. Gitu. Makanya sebaiknya teman-teman kan masih nyimpan filenya ya. Nah nanti dikumpulkan lagi pada saat MS Team, teman-teman. Itu sih hanya untuk keterangan pada saat kegiatan UTS saja, teman-teman. Ya. Oke, Huda mungkin terakhir ada yang mau ditanyakan, mungkin Huda boleh. Udah Pak, tadi ditanya sama Dipa, mau tanya soal tugas ya, oke baik. Ya. Oke baik teman-teman, terima kasih buat kehadirannya pada sore hari ini. Selamat mempersiapkan ujian ya teman-teman, dan persiapkanlah dengan sebaiknya. Dan
Kalau bisa jangan ada yang skip ujian, dan kalaupun misalnya susulan boleh dimanfaatkan waktu susulannya sesuai dengan jadwal ya teman-teman. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Makasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima Dadah, kasih. Bapak. Dadah, dadah, dadah. Sama-sama, terima kasih. Selamat siang. Makasih, Pak. Telat anjing.